Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini seringkali muncul di pemberitaan media mengenai guru yang masuk penjara gara-gara memberikan hukuman kepada muridnya. Sebagai seorang praktisi pendidikan, saya agak khawatir jika suatu saat menghukum murid karena melakukan pelanggaran di sekolah, tapi justru saya yang dipenjara. Mohon pencerahannya dan saya sampaikan terima kasih dari Bu Elis di Batam, Kepulauan Riau. Jadi ini kan fenomena yang lagi marak juga ya, Pak Dudung ya. Betul. Kira-kira gimana Pak Dudung? Ada pendapat tentang hal ini? Jawabannya bareng silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majalah Sahid, channel official Majalah Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, rekan-rekan dan para pemirsa dan pembaca Majalah Suara Hidayatullah dimanapun berada, hari ini kembali kita dalam program bedah rubrik Majalah Suara Hidayatullah, dan kali ini kita akan bedah rubrik konsultasi hukum yang insya Allah telah hadir bersama kita Bapak Dudung Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Dudung? Tetap sehat, tetap semangat. Masya Allah, kan manggil seger aja. Berkah puasa. Berkah puasa. Baik, kita lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dan puasa para pemirsa diberkahi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Amin. Allah, ya Alamin. Alamin. Pak Dudung, di kali ini kita mau bedah rubrik konsultasi hukum edisi bulan Oktober ya, Oktober 2022. Mudah-mudahan para pemirsa sudah punya majalahnya, sudah baca bulan edisi Oktober 2022. Ada yang bertanya dan menarik saya kira fenomenanya, yaitu tentang dunia pendidikan ya Pak Dudung. Dimana kita tahu pemberitaan-pemberitaan juga di media massa, di sosial media tentang murid menganiaya guru menganiaya murid, begitu juga murid juga menganiaya gurunya ya. Padahal konteksnya adalah konteks murid antara murid kepada guru, guru pada murid, konteksnya adalah memberikan punishment, memberikan hukuman. Tapi kemudian dalam pertanyaan ini mungkin lengkapnya akan saya bacakan ya Pak Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini seringkali muncul di pemberitaan media mengenai guru yang masuk penjara gara-gara memberikan hukuman kepada muridnya. Sebagai seorang praktisi pendidikan, saya agak khawatir jika suatu saat menghukum murid karena melakukan pelanggaran di sekolah, tapi justru saya yang dipenjara. Mohon pencerahannya dan saya sampaikan terima kasih dari Bu Elis di Batam, Kepulauan Riau. Jadi ini kan fenomena yang lagi marak juga ya Pak Dudung ya. Betul. Kira-kira gimana Pak Dudung? Ada pendapat tentang hal ini? Jawabannya bareng silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Elis tersebut ya Elis, Ustaz. betul, saya pernah melakukan pencarian berita tentang kekerasan di lingkungan pendidikan gitu, di salah satu mesin pencari berita. Kemudian saya klik, dalam waktu 0,44 detik ternyata keluar berita itu hampir 2.480.000. 2.480.000 di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Itu hanya 0,44 detik. Artinya kemudian dengan cepat sekali berita-berita itu muncul. Artinya kemudian berita-berita tentang kekerasan dalam dunia pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bu Elis tadi dalam pertanyaan, memang sekarang sedang marak gitu. Iya. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa sampai marak seperti ini sekarang ini? Memang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah faktor dari gurunya. Faktor gurunya. Gurunya bagaimana? Gurunya mungkin tidak stabil emosinya. Bisa jadi tidak stabil emosinya, atau karena ada faktor lain ketika sebelum berangkat yang memicu sehingga kemudian melampiaskan ke murid seperti itu. Jadi kasus masalah di rumah dibawa ke sekolah, tidak stabil gitu, tidak stabil emosinya. Iya. Ini yang menjadi PR bagi kita penyelenggara pendidikan ketika kita
merekrut guru atau melakukan pembinaan kepada guru bukan hanya menyangkut masalah pengetahuan dan skill, Betul. tapi juga emosi gurunya juga yang harus kita bina. Artinya perlu ada pembinaan guru, pembinaan emosi guru. Kemudian bisa saja faktor gurunya itu tidak paham tentang aturan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Dulu mungkin belum ada. Sebelum tahun 2014 tidak seperti ini gitu. Tidak seperti ini gitu. Mereka belum paham tentang aturan-aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang pertama. Kemudian bisa saja meningkatnya kekerasan dalam dunia pendidikan ini karena adanya perubahan paradigma di masyarakat terkait kekerasan di lingkungan pendidikan. Perubahan paradigma. Dulu ketika saya kecil suka ada juga kasus kekerasan hukuman dari guru gitu. Tapi kemudian ketika kita menyampaikan kepada orang tua malah ditambah atau kamu aja yang salah kali ya. Malah ditambah gitu. Berbeda dengan sekarang. Jadi kalau sekarang fenomenanya ketika ada murid yang mengadukan hukuman yang dilakukan oleh guru yang terjadi ada sebagian orang tua yang tersulut emosinya datang ke sekolah kemudian menumpahkan kekesalannya kepada guru sehingga kemudian gurunya bisa saja menjadi pelaku korban kekerasan lagi dan kemudian dilaporkan ke polisi. Kemudian hal yang lain lagi yang perkiraan saya kenapa kemudian ini meningkat ini kekuatan media. Dulu bisa saja Ustadz dulu bisa saja terjadi juga banyak juga cuman nggak terekspos nggak terblow up karena media tidak ada atau kurang gitu. Kalau sekarang kan gampang sekali. Ada tindak kekerasan, Ustadz rekam, langsung kirim, langsung di-share ke viral ke sosial media. Akhirnya kemudian terendus media elektronik, media cetak, akhirnya kemudian di-publish. Kekuatan media ini sebenarnya bisa saja kekerasan-kekerasan itu ada ya. Cuman sekarang kekuatan media akhirnya kemudian marak seperti yang disampaikan oleh Bu Elis itu tadi. Banyak sekali sebenarnya Ustadz, bukan hanya penganiayaan yang seringkali terjadi di dunia pendidikan, penyimpangan hukum ini, tapi juga pencabulan. Pencabulan terhadap murid-muridnya. Terkait dengan penganiayaan, sebenarnya juga tidak selalu penganiayaan dilakukan oleh guru terhadap muridnya gitu. Yang pernah saya tangani justru pernah juga murid dengan murid dengan dalih senioritas di area lingkungan pendidikan. Di area lingkungan pendidikan dan ini kebanyakan terjadi di lingkungan pendidikan yang berasrama dengan dalih senioritas atau mungkin juga ada peraturan di lembaga berasrama tersebut untuk mentaati seniornya, serta ada pendelegasian hukuman yang dilakukan oleh lembaga pendidikan terhadap senior, pendelegasian penghukuman, pemberian hukuman, sehingga itu tidak terkontrol. Anak-anak kan belum stabil, egonya tinggi, akhirnya terjadilah penganiayaan dari senior kepada juniornya. Jadi bukan hanya guru kepada murid, pernah juga sering dilakukan antara murid dengan murid, terutama senior terhadap junior. Ada juga justru murid yang memukul gurunya. Beberapa kejadian juga terjadi, guru yang dipukuli sama muridnya karena tidak terima dihukum. Tidak terima dihukum. Kemudian juga guru juga mendapatkan penganiayaan dari siapa? Dari orang tua murid yang tidak menerima informasi, tidak menerima ketika mendapatkan informasi muridnya yaitu anaknya itu dihukum, balik ke sekolah dilakukan penganiayaan. Jadi tidak hanya ansih guru terhadap murid, ada juga murid dengan murid, guru dengan murid, juga murid terhadap guru serta orang tua terhadap guru. Ini yang terjadi. Dan kekuatan media inilah yang kemudian menyebabkan kejadian itu terus muncul. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita dengar ada beberapa pesantren besar yang terkenal alumninya di mana-mana kan mencuat juga. Betul. Itu luar biasa dengan kekuatan media ini. Jadi itu barangkali yang bisa disampaikan Pak Ustadz Ahmad. Kemudian kawan-kawan sekalian, para praktisi pendidikan, perlu diketahui bahwa sekarang ini di Indonesia sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di situ mengatur bagaimana kita harus melindungi anak dari tindakan kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Gitu. Nah, saya pikir guru-guru di seluruh Indonesia tidak hanya diberikan pemahaman tentang materi keilmuan, tidak hanya diberikan pemahaman tentang
skill didaktik metodik gitu ya, tapi juga harus diberikan pemahaman tentang aturan hukum ini, aturan perlindungan anak ini. Saya beberapa beberapa waktu ke belakang ini seringkali memberikan training guru cerdas hukum kemarin dari Papua, dari seluruh Indonesia. Kita sudah keliling ke seluruh Indonesia memberikan pemahaman kepada guru-guru tentang cerdas hukum, terutama undang-undang perlindungan anak ini, sehingga guru-guru tidak hanya bisa menyampaikan materi dengan baik, tapi kemudian aman. Nah, Tidak kaitan dengan itu, Pak Dudung, kan ini kan pertanyaan yang dari Bu Elis ini kan soal emang kekhawatiran ya, kekhawatiran dari bagaimana dia akan memberikan hukuman, tetapi nanti malah terjerat hukum, akan penjara. Nah, kira-kira batasannya seperti apa, Pak Dudung, yang harus dilakukan seorang guru agar tidak kemudian dia terjerat masalah hukum dengan kemudian di penjara, tapi dia tetap bisa meletakkan atau menerapkan aturan secara baik. Baik, kasus-kasus yang sering kali muncul ini kemudian memang membuat dilema bagi para guru dalam memberikan hukuman, sehingga yang terjadi guru cari aman, datang ke sekolah ngajar pulang, lupa dengan kewajiban untuk menanamkan value, nilai, sikap gitu. Dan itu pasti akan ada punishment ketika kemudian ada pelanggaran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kemudian supaya kita tidak berhadapan dengan hukum ketika kita memberikan hukuman? Sebenarnya dalam PP nomor 47 pasal 39 ayat 1 itu disebutkan bahwasanya guru boleh memberikan hukuman selama tidak melanggar norma agama, norma kesopanan, serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Boleh memberikan hukuman gitu ya. Kemudian dalam ayat 2-nya disebutkan guru itu tidak bisa dihukum gitu, jika untuk menegakkan disiplin. Jadi kalau untuk menegakkan disiplin, selama dia juga tidak melanggar aturan keagamaan, aturan kesopanan, kemudian juga aturan perundang-undangan yang berlaku, itu tidak boleh dihukum. Gitu. Dan ini pernah terjadi pada tahun 2016, Ustadz. Jadi pada tahun 2016 itu ada putusan Mahkamah Agung tentang kasus seorang guru di daerah Majalengka. Seperti apa itu? Jadi kasusnya itu, kalau tidak silap, ada seorang guru sekolah menengah kejuruan, dia mencukur muridnya. Karena sudah beberapa kali diingatkan kan, beberapa kali diingatkan, jangan gondrong, potong rambutmu, jangan gondrong, potong rambutmu. Akhirnya kemudian yang ketiga kalinya karena belum dipotong juga, dipotonglah sama guru tersebut. Nah, guru tersebut gitu. Orang anaknya tidak terima, lapor kepada orang tuanya marah, datang ke sekolah melabrak gurunya, kemudian melaporkan ke polisi. Nah, akhirnya kemudian diproses sampai di Mahkamah Agung memutuskan bahwasanya guru tersebut dibebaskan karena untuk mendisiplinkan siswanya. Jadi sahabat-sahabat guru sekalian, jangan khawatir ketika kita ingin menegakkan disiplin di lingkungan pendidikan kita, nggak usah khawatir karena ada peraturan pemerintah yang mengatur bahwasanya guru tidak bisa dipidana selama itu ditujukan untuk menegakkan disiplin, untuk menanamkan disiplin kepada murid-murid. Tapi yang perlu dijelas lagi adalah hukuman itu apakah dilarang kemudian dalam bentuk fisik misalnya. Misalkan anak disuruh untuk push up atau mungkin kalau zaman dulu kan tadi Pak Dudung nyampaikan dipukul gitu ya, sempat pakai sapu lidi atau dijewer ya. Kan kita dulu pernah dijewer atau cambang kita ditarik gitu. Batasan-batasan yang teknis itu seperti apa itu Pak Dudung? Tidak boleh. Jadi gini Ustaz, itu tergantung juga materi pelajarannya, gitu ya, tergantung materi pelajarannya. Dan kemudian memang hindari memang hukuman fisik ya, hindari hukuman fisik. Tapi kemudian tergantung mata pelajarannya. Jika Ustadz Ahmad jadi guru bela diri, guru silat, guru silat, kemudian menghukum anak kan nggak mungkin, nggak boleh kan, nggak mungkin. Nih mukul itu yang kayak begini kan seperti itu supaya dia siap. Tergantung. Kalau umpamanya berkaitan dengan masalah fisik, harus hukumannya fisik, saya pikir itu kan untuk menegakkan disiplin supaya dia siap. Bagaimana kalau umpamanya kita di pramuka, hukumannya mohon maaf, di pendidikan semacam pramuka lah. Kalau umpamanya hukumannya
tidak dengan pendisiplinan yang lebih kuat kan nggak mungkin. Umpamanya dengan push up, kan itu untuk menyehatkan juga ya, untuk menyehatkan juga. Tapi kalau umpamanya dipukul pakai kayu ya nggak usah lah. Janganlah, kita punya aturan hukum gitu. Jadi yang paling penting Ustaz Ahmad bahwa guru itu selama untuk menegakkan disiplin, maka kemudian tidak bisa dipidana. Dan kemudian ada aturan hukumnya ada. Ada aturan hukumnya ada. Tapi menegakkan disiplin dalam arti juga di sekolah itu juga memang menjadi sebuah aturan yang tertulis ya dan disepakati oleh seluruh penyelenggara pendidikan. Dan tidak melanggar aturan kesopanan, tidak melanggar aturan agama, sedang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu. Jadi kemudian jangan membuat aturan hukumnya di tata tertibnya murid begini dipukul pakai rotan dicabut, nggak juga. Nggak juga, itu justru membahayakan lembaga pendidikannya karena dianggap tidak ramah anak, tidak melindungi anak. Karena siapa yang bisa dihukum itu ada dua. Yang pertama adalah perseorangan, yang keduanya adalah korporasi. Perseorangan ya gurunya, kepala sekolahnya, kepala sekolah bidang kesiswaannya, gitu. Korporasinya ya lembaga pendidikannya. Bagaimana bentuk hukumannya? Izinnya bisa dicabut, atau tidak boleh menerima murid selama 1 tahun, kan bisa membahayakan semuanya. Sehingga efeknya ketika guru melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lembaganya. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama, terutama para guru. Gitu. Jadi harus difikirkan ulang dulu lah kalau memberikan hukuman ya. Baik, ini menjadi catatan penting buat para guru dimanapun berada. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dudung selaku Ketua LBH Hidayatullah cukup penting bahwa Anda boleh memberikan hukuman gitu ya, boleh memberikan hukuman, tapi syaratnya jangan hukuman yang proporsional. Ya kalau guru karate ngasih hukuman pukul ya nggak apa-apa, itu sesuai. Tapi kalau yang lain jangan hindari hukuman fisik. Selagi untuk menentukan kedisiplinan, untuk menegakkan kedisiplinan sebuah aturan, silakan berikan hukuman. Tapi juga jangan lupa ya ada punishment, harusnya juga ada reward ya. Ada reward juga, seimbang lah. Jadi jangan ngasih hukuman aja, reward juga harus diberikan juga. Betul. Baik Pak Dudung, Masya Allah, kira-kira mudah-mudahan jadi inspirasi untuk bedah rubrik hari ini, konsultasi hukum. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, boleh di bawah di kolom komentar ada pertanyaan, nanti insya Allah kita akan bahas lagi di bedah rubrik berikutnya. Terima kasih kami sampaikan Pak Dudung atas waktunya. Insya Allah semangat terus, mudah-mudahan terus membela dan menemani menegakkan hukum di Indonesia. Saling mendoakan. Terima kasih. Baik para pemirsa dan juga pembaca majalah Hidayatullah, demikian bedah rubrik kita kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.